Kami ada di kantor Lazis DI. Nah, saya ketemu dengan seorang aktivis. Namanya siapa, Mbak? Saya Umi, Bapak. Umi siapa? Saya nama lengkapnya Umi Masrurah. Oh, Mas. Di mana, Pak? Saya kebetulan Fatayat NU Kabupaten Bantul, tapi juga di pimpinan wilayah sebagai anggota bidang kesehatan lingkungan. Kalau di Bantul sebagai ketua. Oh, ya. Mbak, ada catatan apa nih tentang perempuan? Iya Pak, ini kebetulan kan perempuan dan anak ini menjadi salah satu concern isunya dari Fatayat NU, karena catatan-catatan terkait dengan perempuan ini, terutama kekerasan, sungguh memprihatinkan ya. Senasional aja misalnya di tahun 2023 Komnas Perempuan itu mencatat lebih dari 289.000 kasus kekerasan, dan ini didominasi oleh perempuan, itu 98%. Gitu. Sementara kalau kami yang di Bantul itu tercatat ada 160 kasus di tahun 2024, itu data per November 2024 oleh DP3A PKP, dan dari 160 itu yang 86 kekerasan terhadap perempuan dan yang 74 kekerasan terhadap anak. Nah, ini adalah salah satu catatan kita. Latar belakangnya apa kok terjadi kekerasan ini? Enggak, kalau kekerasan sendiri kan faktornya banyak, Pak. Misalnya ada faktor ekonomi, kemudian juga faktor kedewasaan juga, kemudian ada faktor budaya, yang mana faktor budaya ini memang yang paling sulit untuk kita istilahnya kita ubah gitu Pak, karena budaya patriarki itu sudah beratus-ratus tahun ada di masyarakat kita, sehingga kekerasan ini kadang-kadang dianggap wajar gitu Pak, dilakukan kepada perempuan. Oh gitu? Iya. Kalau untuk Bantul sendiri, apa sih yang penyebab latar belakang terjadi kekerasan itu? Yang paling kuat itu membuat terjadi kekerasan, atau KDRT, bisa kita sebut KDRT ya, Pak? Iya, salah satu kekerasan kan ada di KDRT, dan itu memang yang paling banyak kekerasan dalam ranah domestik ya, itu memang jumlahnya paling banyak. Dan faktor terbanyak itu karena budaya tadi, budaya patriarki, kemudian perspektif bahwa laki-laki ini lebih berkuasa daripada perempuan. Kemudian faktor yang lain adalah perempuan sendiri tidak berani untuk speak up, dan kadang kalau dari segi ekonomi juga banyak perempuan ini yang tidak berdaya secara ekonomi, sehingga dia akan menerima secara terus-menerus kekerasan yang dia alami, karena ketika dia nanti mau lepas dari kekerasan ada kekhawatiran secara ekonomi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Fatayat? Nah, untuk merespon ini kami di tahun 2025 ini mengadakan pelatihan paralegal. Pelatihan paralegal ini adalah kader-kader yang nanti bisa membantu pendampingan bagi perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan, dan nanti dari pelatihan paralegal ini kita akan mengukuhkan LKP3A. Apa? LKP3A. Apa itu? Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak. Apa yang diharapkan dari pelatihan, dan ada upaya merubah mindset? Ya, jadi kalau dari pelatihan itu yang pertama kita membangun kesadaran dulu Pak. Jadi kader kita harus kita berikan kesadaran bahwa peran kita sebagai organisasi untuk mencegah kekerasan itu sangat penting. Kita tidak boleh menutup mata dengan banyaknya kasus kekerasan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kita memberikan knowledge atau pengetahuan. Jadi dari pelatihan ini harapannya kader-kader kita punya bekal ilmu nih untuk melakukan pendampingan. Kemudian yang ketiga juga skill atau keterampilan bagaimana merespon kasus, mendampingi, karena nanti kerja-kerja LKP3A itu ada di 3 ranah. Yang pertama pencegahan dengan pendidikan, jadi ada edukasi, sosialisasi begitu ya, mainstreaming ke masyarakat. Kemudian yang kedua adalah penanganan. Nah, di penanganan ini nanti kita butuh tuh konselor, kemudian ahli hukum, kemudian dari medis juga. Dan nanti setelah penanganan kita ada kerja-kerja pemulihan. Di sana akan masuk pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, di pemberdayaan ini tentunya lembaga-lembaga seperti Lazisnu itu sangat kita butuhkan perannya. Begitu. Mbak Umi, kemudian bagaimana pandangan Mbak Umi terhadap
kalau kekerasan bisa dicegah dengan perubahan budaya tadi. Kebetulan sebetulnya apa yang harus dirubah dari siapa dan untuk siapa perubahan itu? Iya, jadi kalau budaya yang harus dirubah itu tentunya dari banyak pihak ya Pak, tidak hanya dari sisi laki-laki dan perempuan itu sendiri, tapi juga misalnya dari orang tua. Orang tua juga mulai mendidik anaknya untuk setara gitu, mendidik anak laki-lakinya untuk menghormati perempuan, tidak melanggengkan budaya patriarki yang selama ini kita anut begitu. Kemudian dari segi pendidikan itu juga guru-guru harus punya pemahaman kesetaraan gender yang baik, sehingga di sekolah, di lembaga pendidikan itu juga tidak menanamkan budaya-budaya patriarki yang baru terhadap anak-anak. Kemudian dari lembaga-lembaga keagamaan tentunya seperti Nahdlatul Ulama itu juga perlu istilahnya membangun budaya yang baru gitu. Bagaimana sih sebenarnya Islam yang kita misalnya katakan kita berkiblat kepada Nabi Muhammad. Selama ini kan sunnah-sunnahnya itu yang terlihat kan poligaminya, kemudian belum menyentuh sisi-sisi bagaimana Nabi itu betul-betul menghargai perempuan, menghargai istrinya. Nah ini saya kira dari banyak pihak itu harus bergerak untuk membuat atau membangun perspektif yang baru terkait dengan relasi antara laki-laki dan perempuan. Oke, harapannya buat teman-teman Fatayat apa? Oke, harapannya kita kader Fatayat NU dimanapun kita berada, kita memiliki kesadaran sahabati semua terkait pentingnya kita dalam mencegah kekerasan dan juga melakukan kerja-kerja sosial untuk merespon terjadinya kekerasan di sekitar kita. Jangan takut untuk berjejaring dengan lembaga lain, karena tentu saja jejaring dengan pihak lain itu akan menjadi daya dukung yang kuat untuk gerakan kita. Itu Pak. Terima kasih Mbak Ubi. Sama-sama Pak.